Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, ketemu lagi dengan Ibu Rafida. Kita akan membahas materi organisasi kehidupan pertemuan kedua tentang jaringan. Sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa agar diberi kemudahan dalam memahami pelajaran ini. Sedikit mengulangi materi yang lalu, kita sudah mengetahui bahwa dalam organisasi kehidupan dimulai dari tingkat yang paling kecil, yaitu sel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama. Mari kita sama-sama membahas tentang jaringan pada tumbuhan terlebih dahulu. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penguat. Jaringan meristem merupakan jaringan yang masih aktif membelah, sehingga berperan dalam proses pertumbuhan. Terdapat di ujung akar, ujung batang, dan meristem kambium. Selanjutnya adalah jaringan epidermis. Jaringan ini terdapat di bagian luar tumbuhan. Fungsinya adalah sebagai pelindung yang melapisi organ-organ pada tumbuhan. Selanjutnya, kita bahas tentang jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang menyusun sebagian besar jaringan pada tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan jaringan parenkim yang terdapat di dalam daun. Selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Pada tumbuhan, jaringan pengangkut terdiri atas dua, yaitu xilem dan floem. Xilem adalah jaringan yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan penguat atau penyokong berfungsi menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh, melindungi biji dan embrio, serta melindungi berkas pengangkut. Biasanya, sel-sel ini bersifat keras dan kuat. Selanjutnya, mari kita bahas jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan terdiri atas 1. Jaringan epitel, 2. Jaringan otot, 3. Jaringan penguat atau penyokong, dan keempat, jaringan syaraf. Jaringan epitel biasanya melapisi organ-organ tubuh. Jaringan ini berperan dalam melindungi tubuh, mengabsorpsi zat-zat, melakukan sekresi atau pengeluaran zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh sebagai alat sensori dan tempat terjadinya difusi zat. Berikut ini adalah gambar jaringan epitel pada hewan dan manusia. Selanjutnya kita bahas jaringan otot. Jaringan otot terdiri atas otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jaringan otot ini berfungsi untuk melakukan gerak aktif pada tubuh. Jaringan selanjutnya adalah jaringan penguat atau penyokong. Jaringan ini berfungsi menghubungkan jaringan satu dengan lainnya, mengikat atau menghubungkan alat atau organ tubuh, serta mengisi dan menyokong tubuh. Contoh jaringan ini adalah jaringan sel-sel darah, jaringan tulang keras, tulang rawan, serta jaringan pada sendi. Dapat juga kita temukan pada jaringan yang menghubungkan antara
tulang dengan otot. Selanjutnya adalah jaringan saraf. Jaringan ini terdiri dari sel-sel saraf yang berfungsi menghantarkan dan mengolah impuls. Itulah sebabnya mengapa kita bisa menengok pada saat nama kita dipanggil. Demikian materi kita hari ini tentang jaringan. Akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya membahas tentang organ dan sistem organ. Terima kasih, tetap semangat, tetap dibaca buku paketnya, dan mencari sumber lain.